Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Munanis Media. Pada kesempatan ini, kita lanjutkan pembahasan materi matematika dengan topik penggunaan rumus kombinasi dalam pemecahan masalah. Sebelum kita ke permasalahan, mari ingat kembali apa itu kombinasi. Kombinasi adalah susunan unsur-unsur dengan tidak memperhatikan urutannya. Ya, rumus kombinasi ini sudah kita bahas juga sebelumnya. Kita lihat kembali, kombinasi R dari N sama dengan N faktorial diper N kurang R faktorial kali R faktorial. Ya, selanjutnya mari kita lihat beberapa contoh atau permasalahan. Yang pertama, hitunglah kombinasi 2 dari 12 dikurang kombinasi 3 dari 8. Permasalahan kedua, diketahui kombinasi 3 dari N sama dengan 2N. Hitunglah kombinasi 2 dari N tambah 3. Permasalahan yang ketiga, di suatu perkumpulan akan dipilih perwakilan yang terdiri dari 5 orang. Calon yang ada 6 orang pria dan 5 orang wanita. Berapakah susunan yang dapat dibentuk jika perwakilan terdiri dari A. 3 pria dan 2 wanita, B. paling banyak 2 wanita. Permasalahan yang keempat, seorang siswa diminta mengerjakan 13 dari 16 soal ulangan matematika. Jika soal nomor 1 sampai 5 harus dikerjakan, berapa banyak pilihan yang dapat diambil siswa tersebut? Ya, kita langsung saja membahas permasalahan. Kita mulai dengan soal nomor 1. Hitunglah kombinasi 2 dari 12 dikurang kombinasi 3 dari 8. Ya, dengan menggunakan rumus kombinasi yang sudah kita pelajari sebelumnya, ini mudah saja. Kombinasi 2 dari 12 itu sama dengan 12 faktorial diper 12 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Kemudian yang kedua, kombinasi 3 dari 8, ini warna merah. Itu dapat dituliskan 8 faktorial diper 8 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Ya, ini menggunakan rumus kombinasi. Hasilnya adalah 12 faktorial diper 10 faktorial kali 2 faktorial dikurang 8 faktorial diper 5 faktorial kali 3 faktorial. Selanjutnya kita jabarkan 12 faktorial ini menjadi 12 kali 11 kali 10 faktorial. Ya, kita berhenti di 10 karena pada penyebutnya memuat faktor 10 faktorial. Ya, begitu pula dengan kombinasi 8 faktorial diper 5 faktorial kurang 3 faktorial. Kita jabarkan 8 faktorialnya menjadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Nah, kita berhenti di 5 faktorial karena di bagian penyebut juga memuat faktor 5 faktorial. Ini untuk dapat memudahkan kita. Kita bisa langsung membagi 10 faktorial per 10 faktorial, itu hasilnya 1. Kita bisa coret seperti ini. Kemudian juga 5 faktorial diper 5 faktorial. Hasilnya 12 kali 11 diper 2 faktorial dikurang 8 kali 7 kali 6 per 3 faktorial. Kemudian kita jabarkan faktorial yang di bagian penyebut, 2 faktorial menjadi 2 kali 1. Kemudian 3 faktorial ini menjadi 3 kali 2 kali 1. Ya, ini juga bisa kita lakukan sistem coret. 12 per 2 itu sisa 6 atau hasilnya 6. Kemudian di bagian yang kedua ini yang warna merah, penyebutnya 3 kali 2 kali 1, hasilnya 6. Jadi 6 per 6. Bisa kita lakukan pencoretan seperti ini sehingga bentuknya menjadi lebih sederhana. 6 kali 11 dikurang 8 kali 7 sama dengan 10. Ya, mudah kan untuk penyelesaian contoh soal 1 ini.
Kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Diketahui kombinasi 3 dari N sama dengan 2N. Hitunglah kombinasi 2 dari N tambah 3. Ya, lagi-lagi kita gunakan dulu rumus kombinasinya dengan menjabarkan di ruas kiri. Yang kita jabarkan adalah kombinasi 3 dari N. Itu hasilnya N faktorial per N kurang 3 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 2N. Ruas kanannya ini tetap. Ya, kita jabarkan N faktorialnya menggunakan aturan faktorial ya. N kali N kurang 1 kali N kurang 2 kali N kurang 3. Lagi-lagi kita berhenti di N kurang 3 faktorial karena di bagian penyebut juga memuat faktor N kurang 3 faktorial. Kemudian ruas kanan ya tetap. Ini dapat kita coret sehingga hasilnya menjadi sederhana. Ya, seperti ini. Kemudian kita jabarkan N, kita jabarkan 3 faktorialnya ini menjadi 6. Ya, kita langsung tuliskan dengan tidak merubah bagian atas. Lalu kita kali silang. Ya, dapat diperhatikan kedua ruas ini memuat faktor N, sehingga untuk menyederhanakan kita langsung saja coret. Hasilnya adalah N kurang 1 kali N kurang 2 sama dengan 12. Ya, kemudian kita jabarkan di ruas kiri, hasilnya N kuadrat kurang 3N tambah 2 sama dengan 12. 12 ini tetap di ruas kanan. Kemudian kita nolkan ruas kanan. Hasilnya di ruas kiri menjadi N kurang N pangkat 2. Ya, sorry. N pangkat 2 kurang 3N kurang 10 sama dengan 0. Ya, ini merupakan persamaan kuadrat. Ya, selanjutnya kita gunakan pemfaktoran untuk menentukan nilai N dari persamaan kuadrat yang ada. Ya, N kuadrat kurang 3N kurang 10 sama dengan 0, kita bisa faktorkan menjadi N tambah 2 dikali N kurang 5 sama dengan 0. Diperoleh N tambah 2 sama dengan 0 atau N kurang 5 sama dengan 0. Hasilnya adalah N sama dengan min 2 atau N sama dengan 5. Ya, dapat diperhatikan N sama dengan min 2 ini hasilnya negatif. Tentu ini tidak mungkin. Ya, karena N yang memenuhi haruslah bilangan bulat positif. Sehingga nilai N yang memenuhi adalah N sama dengan 5. Ya, sehingga kombinasi 2 dari N tambah 3, sebagaimana tadi yang ditanyakan pada soal, itu sama dengan kombinasi 2 dari 8. Ya, 8 diperoleh dari 5 tambah 3. Ya, hasilnya 8 faktorial diper 6 faktorial kali 2 faktorial. Ya, kita jabarkan lagi seperti ini. Ini untuk mempermudah perhitungan. Ya, kita coret 8 per 2 faktorial. 2 faktorial ini hasilnya 2. Ya, hasilnya 4. Sehingga kita tinggal mencari hasil dari 4 kali 7 sama dengan 28. Ya, kita lanjutkan soal yang ketiga. Di suatu perkumpulan akan dipilih perwakilan yang terdiri dari 5 orang. Calon yang ada 6 orang pria dan 5 orang wanita. Berapa susunan yang dapat dibentuk jika perwakilan terdiri dari 3 pria dan 2 wanita? Kemudian bagian B, paling banyak 2 wanita. Ya, kita mulai dulu. Untuk bagian A, diketahui calon terdiri 6 pria dan 5 wanita. Banyaknya cara memilih 3 pria dan 2 wanita. Artinya, memilih 3 dari 6 pria
dan memilih 2 dari wanita. Banyaknya cara memilih 3 dari 6 pria. Ya, karena tadi di soal prianya terdiri dari 6. Sementara kita harus memilih 3. Ya, dengan mudah kita langsung saja menggunakan kombinasi 3 dari 6. Ya, perhitungannya mudah. Ya, ini dicoret 6/3 faktorial, karena 3 faktorial itu hasilnya 6. Diperoleh dari 3 kali 2 kali 1. Ya, hasilnya 5 kali 4 sama dengan 20. Kemudian, banyaknya cara memilih 2 dari 5 wanita. Ya, menggunakan lagi kombinasi 2 dari 5. Hasilnya sama dengan 10. Ya, sehingga banyaknya cara memilih 3 pria dan 2 wanita adalah kombinasi 3 dari 6 dikali kombinasi 2 dari 5. Ya, tinggal kita kalikan. Hasilnya 20 kali 10 sama dengan 200. Kita lanjut. Bagian B, banyaknya cara memilih paling banyak 2 wanita. Ya, kemungkinan yang terjadi 3 pria 2 wanita, 4 pria 1 wanita, dan 5 pria. Ya, karena di sini syaratnya paling banyak 2 wanita. Ya, dari 3 kemungkinan ini kita cari satu persatu. Pertama, banyaknya cara memilih 3 pria 2 wanita. Ya, tinggal kita kalikan. 3 pria berarti 3 kombinasi 3 dari 6. Kemudian 2 wanita kombinasi 2 dari 5. Ya, 6 ini dari jumlah keseluruhan pria, kemudian 5 ini jumlah keseluruhan wanita. Ya, tinggal kita kalikan. Kita jabarkan dulu kombinasinya seperti biasa. Hasil akhirnya 200. Kemudian yang kedua, banyaknya cara memilih 4 pria 1 wanita. Hasilnya adalah kombinasi 4 dari 6 dikali kombinasi 1 dari 5. Diperoleh 75 cara. Kemudian banyaknya cara memilih 5 pria. Ya, ini langsung kita gunakan kombinasi 5 dari 6. Ya, ini dapat diperhatikan. Ketiga kemungkinan ini sudah dicari semuanya. Kemungkinan pertama, banyaknya cara 200. Kemungkinan kedua, banyaknya cara 75. Dan kemungkinan yang ketiga, banyaknya cara 6. Ya, sehingga banyaknya cara memilih paling banyak 2 wanita adalah 200 ditambah 75 ditambah 6 sama dengan 281 cara. Ya, mudah kan? Tinggal dijumlahkan semua. Oke, lanjut. Permasalahan yang keempat. Seorang siswa diminta mengerjakan 13 dari 16 soal ulangan matematika. Jika soal nomor 1 sampai 5 harus dikerjakan, berapa banyak pilihan yang dapat diambil siswa tersebut? Banyaknya soal 16 butir. Ya, dapat kita ilustrasikan seperti ini. Soalnya 1, 2, 3, dan seterusnya sampai soal 16. Soal 1 sampai 5 wajib dikerja. Ya, yang ini 1 sampai 5. Ya, sehingga tersisa 11 soal dari soal nomor 6 sampai soal nomor 16. Ya, selanjutnya siswa tersebut harus memilih
8 soal lagi dari 11 soal sisanya. Ya, kenapa memilih 8? Karena tadi di soal siswa tersebut harus mengerjakan 13 soal. Sementara soal nomor 1 sampai 5, artinya 5 nomor ini harus dikerjakan. Dengan mudah, banyaknya cara yang nanti bisa dipilih oleh siswa tersebut adalah kombinasi 8 dari 11 atau memilih 8 dari 11 soal yang ada, dari soal nomor 6 sampai soal nomor 16. Dengan mudah menggunakan rumus kombinasi 8 dari 11 sama dengan 11 faktorial diper 3 faktorial kali 8 faktorial. Ya, diurai 11 faktorialnya menjadi 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial. Kita berhenti di 8 karena di bagian penyebut memuat faktor terbesar 8 faktorial. Ya, selanjutnya dijabarkan 3 faktorialnya, 3 kali 2 kali 1. Ya, untuk model-model seperti ini, siswa-siswi sekalian jangan langsung menghitung karena nanti akan mendapatkan bilangan-bilangan besar. Atau untuk menyederhanakan perhitungan, sebaiknya menggunakan bilangan-bilangan kecil dengan cara menyederhanakan di awal. Dapat kita lihat ini 9/3. Hasilnya 3. Kemudian 10/2 juga bisa. Ya, hasilnya 5. Sehingga bentuk ini dapat dituliskan menjadi lebih sederhana, 11 kali 5 kali 3. Sama dengan 165 cara. Ya, itulah pembahasan dari 4 permasalahan yang diberikan di awal tadi. Ya, semoga pembahasan ini bisa mudah untuk dipahami. Ya, demikian penjelasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Salam semangat untuk anak-anak Indonesia yang hebat dan cerdas.